Halo, selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan ini saya ingin coba mengulas materi tentang Seven Habit. Mungkin Anda pernah mendengar buku ini, Seven Habit. Mungkin Anda juga pernah baca buku ini. Buku ini sangat bagus sekali, terutama mungkin untuk kita sebagai orang marketing atau sebagai agen asuransi, karena buku ini memuat kebiasaan-kebiasaan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam aktivitas kita, di dalam pekerjaan kita sehari-hari. Nah, saya tidak berlama-lama, saya ingin membahas tentang Seven Habit satu persatu. Di dalam Seven Habit itu ada satu yang pertama, habit yang pertama saya ingin menyampaikan. Di situ dikatakan mulailah jadilah proaktif. Apa itu jadi proaktif? Sebetulnya kita diinginkan atau diharuskan, bahkan diwajibkan untuk menjadi orang yang proaktif. Jangan jadi orang yang reaktif. Reaktif itu begini, kalau ada apa-apa dia langsung bereaksi gitu, dan itu tidak bagus. Jadi orang proaktif itu kita harus berpikir sejenak sebelum mengambil satu kesimpulan dan keputusan. Lalu kita juga diharapkan orang yang lebih dulu melakukan tindakan yang proaktif artinya. Lalu kedua, ya tadi kalau proaktif berarti kan suatu saat apapun yang kita lakukan, tindakan apapun yang kita lakukan, dan ini membuat kita itu menjadi orang yang sangat aktif di dalam kegiatan sehari-hari kita, ya. Oke, yang kedua, mulailah dari tujuan akhir. Nah, ini sangat menarik teman-teman semua. Mulailah dari tujuan akhir. Kita punya mimpi, kita punya planning. Akhir daripada planning kita itu mau apa? Kita tarik ke depan. Jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk memenuhi tujuan akhir kita. Simpel kan? Banyak kita melakukan sekarang apa kegiatan pekerjaan kita, tindakan kita tidak tahu tujuan akhirnya kita mau ngapain. Seven Habit mengajarkan kita untuk mulailah dari tujuan akhir kita. Tujuan akhirnya apa? Kita tarik ke depan. Kita tarik ke depan, oh ini yang harus saya lakukan loh ke depannya, apa yang saya lakukan ke depannya untuk mendapatkan tujuan akhir ini, ya. Oke, yang ketiga. Yang ketiga dikatakan dahulukan yang utama. Ya, dahulukan yang utama. Kita harus bisa membedakan mana yang mendesak, mana yang penting. Kadangkala dalam tindakan, dalam pekerjaan kita tidak tahu mana yang harus kita dahulukan. Kita yang melihat pekerjaan-pekerjaan yang tidak terlalu penting, yang tidak terlalu dan bisa kita lakukan besok atau bisa kita tunda nanti, itu ntar belakangan. Yang paling penting duluan. Contoh, hari ini saya mau ketemu dengan seseorang yang menanyakan tentang produk Generali misalnya, lalu saya prioritaskan itu duluan. Kira-kira yang pekerjaan apa yang harus bisa ditunda? Ya nanti yang bisa ditunda saya tunda gitu. Kalau hari ini ada yang sakit, saya harus ke rumah sakit duluan. Dengan prospek nasabah, mana yang duluan? Ya tentu saya harus antar anak, antar keluarga ke rumah sakit. Nah, kita harus bisa membedakan. Kadang-kadang teman-teman, tidak semua kita ini bisa membedakan. Yang rasanya saya mau ini duluan, ya saya lakukanlah yang ini duluan. Padahal belum tentu itu mendesak. Lakukan yang paling mendesak. Mendesak mau penting beda-beda tipis. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, berpikir win-win, menang-menang. Kita dalam ketemu dengan orang, kalau kita yang menang, orang yang kalah, mereka akan berhubungan dengan kita, berbisnis dengan kita satu kali itu aja. Selanjutnya tidak ada lagi bisnis. Kita harus berpikir win-win. Dia menang, saya menang. Artinya, saya menawarkan hal yang baik, hal yang bagus, dia juga harus melihat manfaatnya. Kalau bagi saya bagus, bagi saya menguntungkan, bagi dia tidak, habis itu dia kapok. Bahkan mungkin dia bisa komplain. Kita lihat kebutuhan dia nggak. Misalnya kita menjual hal yang dia sudah ada. Contoh asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan itu dia sudah memiliki banyak asuransi kesehatan, lalu kita masukin lagi dengan excellent care kita. Lalu apa yang terjadi? Berarti kan dia kelebihan asuransi kesehatan. Toh klaimnya juga sekali cuma satu itu yang bisa digunakan kartunya kan. Nah, kita menang, mungkin dia bisa ngedumel atau komplain ke kita besoknya. Lah saya sudah punya kok, akhirnya saya nggak bisa dipakai nih asuransi gitu. Nah, ini yang kita coba berdiskusi dengan nasabah, sharing dengan nasabah, mana yang dia sudah punya, jangan overlap gitu.
dan mana yang dia belum punya. Ya, artinya win-win solution. Lalu yang kelima itu berusaha mengerti terlebih dahulu sebelum dimengerti, atau berusaha untuk memahami sebelum dipahami. Artinya dimanapun kita berada, mari kita memahami dulu siapapun dia, dari mulai lingkungan yang terdekat kita sampai lingkungan yang paling jauh. Yuk kita memahami orang, jangan minta dipahami tapi kita tidak pernah memahami orang. Dengan kita memahami orang terlebih dahulu, maka saya yakin orang itu juga akan memahami kita juga. Ya, karena di 7 Habit, ya, 7 Habit dikatakan mari memahami atau mengerti orang dulu sebelum kita dimengerti. Ya, jelas ya. Oke, yang keenam. Yang keenam ini wajib hukumnya sebetulnya di bisnis asuransi. Wujudkan sinergi. Yang keenam itu wujudkan sinergi. Apa itu wujudkan sinergi? Ya, tentu dalam bekerja kita harus bersinergi. Kita tidak akan bisa bekerja sendiri. Kita butuh tim, kita butuh klien, kita butuh kantor, kita butuh pendukung-pendukung, kita perlu support. Sehingga ya sinergi inilah yang membuat keberhasilan kesuksesan kita. Tanpa ada dukungan-dukungan dari ini, kita tidak akan bisa. Saya ambil contoh simpel aja. Pada saat saya mau prospek orang, saya mau rekrut orang, saya harus bersinergi dengan yang bersangkutan. Saya harus memberikan apa yang dia inginkan, memberikan yang terbaik buat dia. Lalu saya menyampaikan hal-hal yang positif, sehingga ini menjadi tolak ukur dia mau bergabung dengan kita atau mau join atau tidak, mau tanda tangan atau tidak, tergantung kita bisa nggak mewujudkan sinergi ini. Nah, sinergi ini juga dibentuk tentunya tidak semudah kita membuat sebuah, atau pepatah lain mengatakan tidak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi mewujudkan sinergi ini perlu banyak keterampilan kita, mulai dari kita komunikasi, rasa empati kita, lalu bagaimana kita bersikap yang profesional, yang punya value di depan nasabah atau di depan calon FC kita. Kalau kita tidak punya value, saya pikir sulit kita untuk mendapatkan hati, ya. Itu wujudkan sinergi. Lalu yang ketujuh dinamakan asalah gergaji. Kenapa? Kadang-kadang ini juga kita suka lupa, teman-teman. Kita ini belajar di dunia, kita ini berada di dunia yang sangat dinamis. Kadang-kadang kalau kita lupa belajar, atau saya ngomongnya lupa lah, bukan nggak mau ya. Kadang-kadang ada orang yang nggak mau, tapi kita harus belajar. Belajar dari segala sisi, segala hal yang harus kita lakukan. Lalu kenapa diperumpamakan mengasah gergaji? Ya, karena gergaji itu, ya Anda tahu kan, gergaji itu penuh dengan apa? Siku-sikunya segala. Karena yang kita harus belajar bukan satu sisi saja, tapi banyak sisi, banyak hal yang harus kita belajar. Seperti gergaji tadi, penuh dengan lika-liku yang harus kita lakukan. Kita belajar apa? Banyak hal. Nah, sekarang ini kondisi di pandemi COVID-19 ini yang kita perlu belajar. Satu, sekarang kita tidak bisa bertatap langsung dengan orang, berarti kan harus lewat media online. Ya, kita tim maupun perusahaan menyediakan yang namanya Zoom, yang namanya GoToMeeting, kita untuk belajar bagaimana training GPOS, yang segala macam lah, motivasi daripada orang-orang yang hebat, sehingga ini membuat kita banyak belajar, mengasah gergaji kita. Karena gergaji kita ini kalau tidak diasah, pada saat mau dipakai itu tumpul. Pada saatnya tumpul, ya lalu Anda menyalahkan gergajinya atau menyalahkan pihak luar. Kadang-kadang kita ini suka ego, menyalahkan pihak luar. Gergaji saya nggak tumpul, gergaji saya tajam, tapi ya pihak luar itu nggak mendukung. Kadang-kadang kita lupa, memang gergaji kita tidak pernah diasah. Pada saat mau dipakai, ya itu nggak berfungsi. Bahkan saking tidak pernah diasah, ya itu gergaji karatan, bukan hanya tumpul aja. Ini kacau gitu loh, ya.
mari kita hidup ini di dunia kita ini, kita perlu mengasah gergaji sehingga dalam habit-habit yang 6 ke bawah tadi disempurnakan dengan kita harus mengasah gergaji kita agar kita tentunya bisa berbuat banyak. Karena di dunia ini yang dinamis tadi, kita tidak hanya bisa begitu-begitu aja. Kita tidak bisa hanya berdiam, kita harus belajar. Apalagi di era menyambut di era pasca pandemi COVID-19 ini, dunia ini penuh dengan persaingan yang keras dan kita harus banyak belajar. Mulai dari saat ini, karena membangun sesuatu yang sulit adalah sama dengan membangun kekuatan. Karena tidak bisa kita pungkiri persaingan akan semakin sulit. Terima kasih teman-teman. Salam sukses selalu. Selamat pagi.